Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para wargi anu singkuring lebih hormat, kasirih kuat ciniti, kairing binahi Gusti Yang Widi, kalayan dipayus papayung agung, kasukri sukrining Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih, Nu Maha Agung tur Maha Luhur, Nu Maha Jembar Pangampura, Nu maparing kahirupan pikeun manusia, nu hirup di alam dunia ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Innahu la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Semoga para wali yang menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu sing dihormat Bapak Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Anu sing dihormat Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Wakil Sekretaris Anggota Samgap. Anu sing dihormat Ibu Kepala Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ibu Insinyur Setiawati Neni. Anu sing dihormat Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Mukopi STM. Anu sing dihormat Bapak Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Pariwisataan tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengejaran dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Seterusnya peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang tata cara pembangunan perencanaan pembangunan daerah. Maksud dan tujuan dilaksanakan acara pada sanes KIJ mensinergikan rencana program kegiatan pembangunan hasil maupun SKPD dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai dengan 25 Januari tahun
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati pimpinan beserta para anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili beserta para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta para kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, sesepuh, pimpinan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, warga masyarakat, dan insan pers. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara Musrenbang Kota Tasikmalaya tahun 2016, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pembangunan perekonomian Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal, yang ditunjukkan antara lain dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,03%, yang masih di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79%, serta produk domestik regional bruto atas dasar harga pemesan pada tahun 2015 sebesar 1.207 triliun rupiah. Dari pencapaian pembangunan tersebut, kita masih dihadapkan pada tantangan untuk terus menekan persentase kemiskinan yang pada tahun 2015 sebesar 9,57% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,73%. Acara Musrenbang Kabupaten Kota merupakan bagian dari serangkaian dialog pembangunan yang akan berakhir pada Musrenbang provinsi dan nasional. Dari siklus proses tahapan perencanaan pembangunan yang berawal dari musyawarah di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Pendidikan menengah universal 12 tahun, program pengurangan kemiskinan dan pelaksanaan sistem jaminan sosial. 2. Bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui berbagi peran dalam skema bantuan keuangan untuk melakukan upaya khusus dalam pencapaian IPR Jawa Barat berbasis kabupaten kota mewujudkan kawasan lindung 45% sebagai bagian dari strategi Jabar Green provinsi, meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran berbasis individu secara serentak dan bersinergi multipihak, modernisasi layanan investasi, serta meningkatkan program pelayanan dan kemudian bagi masyarakat lanjut usia. 3. Sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam integrasi pelayanan dasar masyarakat, khususnya
khususnya pendidikan dan kesehatan di kawasan industri, mendorong pelibatan dunia usaha dalam pembangunan strategis dan fundamental melalui skema RKP, rencana aksi multipihak, implementasi pekerjaan. 4. Kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antara provinsi dan kabupaten kota berbasis desa dan kecamatan dengan prinsip kesetaraan pembangunan. 5. Perwujudan komitmen pembangunan provinsi dan kabupaten kota, yaitu pembangunan tematik kewilayahan berbasis BKPP 1 sampai dengan BKPP 4. Akhirnya saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wali Tasikmalaya yang telah melaksanakan serangkaian kegiatan musyawarah. Selamat melaksanakan musyawarah peradilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Untuk bahasa Sunda membuka Sampurasun, kita lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya beserta Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala BKPP Wilayah Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ibu Insinyur Juwana, beliau adalah salah satu deputi di Kementerian Koperasi, yang saya hormati Bapak dari Kementerian Industri Perdagangan, yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah, yang saya hormati Sekretaris Umum MUI Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang 25 itu ada pendekatan politik. Pendekatan politik itu sebetulnya bahwa Kota Tasikmalaya dibangun 5 tahun kemarin itu atas dasar visi dan misi wali kota terpilih. Dan mudah-mudahan visi misi yang ada yang tertera sekarang ini dalam proses memantapkan visi yang telah tercapai beliau selama ini. Oleh karena itu atas nama pimpinan dan anggota DPR Tasikmalaya kami mengapresiasi, mengaturkan terima kasih atas keberhasilan wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya dalam rangka menyelesaikan visi dan misinya selama 5 tahun kemarin. Barangkali tidak hanya kami sampaikan, dapat kami sampaikan. Dan atas nama pimpinan dan lembaga DPR Tasikmalaya kami menyampaikan ucapan selamat menjalankan Musbekam tingkat Kota Tasikmalaya. Semoga apa yang diharapkan, apa yang kita kerjakan bersama senantiasa dapat mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya, masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera. Demikian, mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mohon izin karena ada tamu dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM Koperasi pilih Dengartos sebenarnya. Kalau boleh mengusulkan dengan menggunakan bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada pagi hari ini bisa menghadiri kegiatan yang sangat penting Musbekam tingkat Kota Tasikmalaya untuk membahas tentang perencanaan pembangunan di tahun 2017
disampaikan bahwa nasional hanya 4,78 kalau tidak salah. Lalu Jawa Barat 5,03%. Kota Tasikmalaya hari ini laju pertumbuhan ekonominya di angka 6,16%. Alhamdulillah cukup baik. Lalu juga angka kemiskinan sudah turun, laju pertumbuhan ekonomi naik, angka pengangguran kita yang selama ini angka di 9,13 sudah turun di angka 5,48. Artinya trennya sudah bagus, termasuk juga bagaimana menahan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk sendiri angkanya sudah bagus, kalau tidak salah di angka laju mana di sini ya? Di 0,41. Sebelumnya 0,6. Jadi program KB dengan kader-kader PKK, kader KB, dinas kesehatan, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat kondisi indikator kemampuan Kota Tasikmalaya, laju pertumbuhan ekonomi sudah bagus, laju pertumbuhan penduduk kita tekan, angka kemiskinan juga turun, lalu juga angka pengangguran sudah turun. Ini sudah dalam posisi, saya katakan kita sudah dalam rel yang benar. Ini sudah kita dalam on track. Tinggal bagaimana hubungan semua pihak, percepatan pembangunan. Kalau sudah sesuai rel yang benar, bagaimana kita dorong percepatan pembangunan. Mudah-mudahan sesuai tematik kita di tahun 2017 adalah bagaimana peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Hadirin yang saya hormati, bahwa pembangunan infrastruktur selama kami 2013, 2014, 2015 karena ini dianggap penting dan ini menjadikan evaluasi kami sejauh mana infrastruktur yang sudah kita lakukan selama 3 tahun berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan, berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah relatif terjawab. 220 km jalan kita benahi, kita optik, termasuk juga jalan angin. Insya Allah ini dari Provinsi Jawa Barat, saya mohon disampaikan pada Pak Gubernur, kita akan peresmian jalan angin yang 7 km, sudah 2 kali diundur. Ini menjadi penguatan ekonomi wilayah barat. 8 jembatan, 7 km panjangnya, lebar jalan di antara 7 meter sampai 15 meter. Lalu strategi pembangunan kita setelah barat, penguatannya selain infrastruktur kita benahi adalah Kementerian Universitas Siliwangi. Alhamdulillah Bapak Rektor Universitas Siliwangi hadir atau yang mewakili, hadir juga Rektor dari Unpr, adik kandung dari Universitas Negeri Siliwangi, dari Bumtas juga hadir, luar biasa, dan para pimpinan perguruan tinggi Tasikmalaya. Di sebelah timur ini akan menjadi sebuah panel pembangunan dengan adanya pembangunan lahan Universitas Siliwangi. Setelah aset selesai, alhamdulillah salah satunya Dadahan 15 hektar sudah milik Kota Tasikmalaya. Baru kami rampungkan di akhir tahun pembangunan stadion sepak bola, gedung kesenian, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, khususnya para pemuda, pemudi generasi muda kita yang kita ingin mereka ini betul-betul fokus selain pendidikan umum, selain pendidikan agama. Saya tidak ingin kasih kotor, geng kotor, vandalisme yang menjadi PR kita ke depan yang harus kita bicarakan bersama adalah kita arahkan mereka untuk beraktivitas hal yang positif. Salah satunya adalah sarana olahraga yang ada di Komplek Dadahan dan gedung kesenian oleh teman
informasi dalam rangka dukungan kepada penguatan ekonomi masyarakat Tasikmalaya. Banyak kegiatan daya beli kita di tahun 2016, salah satunya fasilitasi penataan PKL yang baru di Cikideung hanya 332. Insya Allah tahun ini Pak Sekda dengan Dinas kita dan Cipta Karya kita sudah alokasikan 1 miliar untuk penataan PKL yang ada di Komplek Danaan, bukan OJK. Kalau OJK berbeda lagi, di sebelah sana yang sudah kita atur, ini PKL yang mengelilingi dan akan kita fasilitasi. Jumlahnya kalau tidak salah 146 PKL. Itu termasuk PKL yang ada di jalur BKR, jalur Akipah, dan ini menjadikan komitmen kita semua bagaimana mengembalikan Komplek Danaan menjadi ruang terbuka hijau, tempat sarana prasarana olahraga dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya. Hadirin yang saya hormati, bahwa dukungan pemerintah dalam penguatan daya beli masyarakat di tahun ini kami bersama BPN sendiri alhamdulillah ada 3.500 program nasional sertifikat gratis, 3.500 ya. Dan dari pemerintah Kota Tasikmalaya kita ada 1.000 dari APBD Kota Tasikmalaya, 1.000 sertifikat gratis cuma kita alokasikan kepada UMKM dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendongkrak daripada penguatan ekonomi daripada UMKM yang ada di Kota Tasikmalaya. Hadirin yang saya hormati, ini adalah momentum yang sangat tepat. Kami berharap dan memohon kepada para pimpinan SKPD, teman-teman DPRD, juga para organisasi kemasyarakatan, para tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana menyampaikan program-program dalam rangka menyelesaikan kewajiban kami, saya wali kota dan wakil wali kota, dalam rangka menyelesaikan RPJMD tahun kelima. Mudah-mudahan tahapan-tahapan penting ini bisa kita lewati. Ada yang terlewati, ada yang melebihi target, dan mungkin masih ada yang belum melebihi target. Untuk itu kami harapkan musrembang ini perlu dukungan semua pihak termasuk para ahli ulama. Program pembangunan akhlak insya Allah dengan perda kata nilai yang menjadi komitmen kami pemerintah dengan ahli ulama dan masyarakat, perda dan perwalkot tentang penanggulangan daripada minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya, ini perlu dukungan semua pihak. Bagaimana menyelamatkan generasi muda kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Harapan kami dengan pertemuan musrembang ini ada ide-ide, dukungan-dukungan, program-program yang sangat positif, khususnya dalam rangka menyelamatkan generasi muda menjadi masyarakat yang berkarakter yang berakhlak karimah. Juga kepada para pelaku usaha termasuk teman-teman perbankan, hadir dari Bank Indonesia, hadir dari OJK, harapan kami kehadiran lembaga-lembaga keuangan ini memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya dalam rangka pemberian fasilitas bantuan keuangan atau program-program kredit yang berpihakan kepada UMKM, yang berpihakan kepada kredit mikro. Saya sampaikan mudah-mudahan volume daripada bantuan kredit kepada masyarakat Kota Tasikmalaya lebih difokuskan kepada UMKM, kredit komersial dan kredit mikro, dan kurangi daripada kredit komersial. Karena Tasik luar biasa Pak. Kreditnya saja dan data OJK Tasikmalaya Bank Indonesia, kreditnya 1,9 triliun dibandingkan dengan simpanan pihak ketiga hanya 1,3 triliun. 19 triliun Bapak, 19 triliun dan masyarakat hanya 13 triliun. Artinya jiwa entrepreneurnya kuat, banyak yang pinjamnya nggak apa-apa. Berarti jiwa dagangnya kuat. Karena ada daerah lain dana banyak yang pinjam tidak ada. Ini ekonomi tidak jalan. OJK Tasikmalaya ini luar biasa. Jiwa entrepreneurnya terukur dengan laju pertumbuhan bagus. Ternyata memang kreditnya 19 triliun dibandingkan dengan dana kerja ketiga hanya 13 triliun. Berarti banyak 6 triliun ini dana pihak luar dari daerah lain masuk ke Kota Tasikmalaya. Harapan kami anak yang baik ini lebih diarahkan kebijakan dari OJK termasuk Bank Indonesia lebih kepada sektor industri kreatif, sektor mikro, sektor UMKM yang akan berdampak sekali terhadap pergerakan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya. Hadirin yang saya hormati, program kemiskinan insya Allah dengan pertanian dan indah
untuk membangun Kota Tasikmalaya lebih baik lagi. Hadirin yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selama ini saya tidak wakil-wakil kota pasti banyak usulan-usulan masyarakat yang belum terpenuhi. Tetapi insya Allah kegiatan-kegiatan 2016 masih berjalan, termasuk infrastruktur, karena infrastruktur tidak bisa lepas. 16-17 tetap infrastruktur kita lakukan kepada sektor-sektor pendukung ekonomi. Di tahun 2016, insya Allah kurang lebih 100 km jalan kita akan selesaikan untuk titik-titik yang belum kita selesaikan. Jadi kalau tadi 220 km, tahun ini ada 110 km. Termasuk listrik, Tasikmalaya, saya sudah sampaikan kepada Bapeda, tolong bantu kami 4.000 lagi. Karena hari ini kami punya sisa dari 16.500 masyarakat tidak punya listrik, tinggal 8.000 lagi. 8.000 lagi, insya Allah 2016 4.000 kita selesaikan. Ada sisa lagi 4.000, mudah-mudahan nanti 2017 dari Bapeda Provinsi bisa mendukung kami 4.000 kali ada 4 miliar beres supaya selesai, termasuk dukungan kami kepada Taman Pemakaman Umum Aisyah Rasida. Saya kekurangan 7 miliar lah, jadi untuk membangun Taman Pemakaman Umum di Taman Sari, Cilenteng dan Cileher sudah penuh. Alhamdulillah masyarakat saya tidak terus juga. Jadi itu bisa menampung kalau selesai 32 tahun aman untuk masyarakat Tasikmalaya. Jadi di perhubungan Pak, termasuk rumah tidak layak huni, juga irigasi-irigasi yang perlu perhatian kami, fokus kami, termasuk sanitasi dan jalan-jalan lingkungan yang jadi prioritas kami di tahun 2017. Jadi program di Kementerian Koperasi contoh revitalisasi pasar tradisional, pasar desa. Ini ada 1 miliar, ini harus segera diusulkan. Karena kita revitalisasi pasar tradisional, termasuk kita sedang membangun pasar Jempol yang ada di Taman Sari. Mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan di tahun 2017 selesai juga. Dan tahun ini juga ada kegiatan, termasuk pusat pelayanan pusat terpadu ini sekitar 3,4 miliar ada di program UMKM. Tinggal bagaimana kami pemerintah dengan kelompok-kelompok usaha, organisasi apapun memanfaatkan program-program yang ada di Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, masyarakat madani. Hadirin yang saya hormati, itulah yang bisa sampaikan atas permintaan panitia penyelenggara. Mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Musrembang Kota Tasikmalaya tahun 2016 secara resmi dibuka. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan tamu undangan yang bisa hadir, karena ini adalah momentum yang sangat penting bagi kami dan Pak Wakil Wali Kota dalam bagaimana merencanakan finalisasi menyelesaikan PDRT yang menjadi komitmen kami berdua dan menjadi komitmen teman-teman juga yang ada di DPRD. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Sampurasun. Yang kami hormati Wali Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Budi Budiman, kemudian Wakil Wali Kota Tasikmalaya Bapak Haji Budi Sudrajat, kemudian Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Bapak Agus dan jajaran. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala SKPD beserta asisten dari Wali Kota, Muspida Kota Tasikmalaya, ada unsur BPRD Polri dan lain-lain. Kemudian tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah pemuka agama, alim ulama, kemudian organisasi masyarakat dan asosiasi usaha mikro kecil dan menengah. Pak Wali tadi dalam perkenalan, alhamdulillah saya mendapatkan beberapa informasi. Ada
itu 6, kemudian capaian lain. Nah, capaian pembangunan sektor ekonomi pasti akan bisa memberi dampak positif signifikan bagi kesejahteraan yang ada di sektor lain. Bapak dan Ibu, di sini ada garis besar dari amanat konstitusi bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil menengah adalah amanat konstitusi. Di sini ada kelompok strata pelaku usaha yang kita sudah pahami betul bahwa usaha mikro kecil menengah menempati posisi yang sangat dominan 99,9%. Nah, oleh karenanya maka semua sumber daya dan dedikasi pemerintah ingin fokus ke dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha besar hanya 0,01 yaitu 5.000 pelaku, tapi berkontribusi kepada kue pembangunan lebih dari 45%. Nah, kemudian lanjut posisi karena kita menyebut daya saing, lanjut bagaimana posisi daya saing Indonesia di ASEAN dan di internasional. Kita lihat Indonesia di sini indeks kompetitifnya 4,53, kemudian lanjut di global kompetitif indeks di ASEAN. Ini Indonesia di tahun ke tahun memang ada peningkatan, tapi hanya 30 posisi 38. Kita ada di posisi di bawah negara-negara tetangga yaitu Malaysia, kemudian Brunei dan apalagi Singapura. Tentu saja kita tidak ingin bisa menyaingi Eropa atau Amerika. Tapi tetangga terdekat kita yang etnisnya mirip, kemudian sumber daya alamnya juga tidak jauh beda, malah luas negaranya juga kecil, raw material, resource-nya juga di bawah kita, ternyata bisa mendahului posisi kita dalam daya saing. Nah, ini akan diharapkan menjadi tantangan dan nawaitu dari semua pihak untuk mendongkrak ini. Ini juga menjadi tantangan dan peluang yang harus didorong dari unsur pemerintah maupun lembaga terkait lainnya, sehingga usaha mikro kecil yang belum bisa akses ke pasar ASEAN atau pasar global bisa lebih ditingkatkan kelasnya. Kami memiliki program pusat layanan usaha terpadu. Coba Mbak Eni di pusat layanan terpadu. Ini sebetulnya, ini tadi Pak Wali sudah saya diskusikan, di kota Tasikmalaya belum diakses. Kebetulan ada disebutkan saya di kebetulan Pak Wali. Jadi pusat layanan usaha terpadu ini adalah solusi, salah satu solusi bagi program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah bisa meningkat akses biaya, akses promosi pasar, kemudian pengembangan produk development yang bisa sesuai dengan selera pasar baik lokal maupun global. Nah, pendamping yang berada di dalam program ini direkrut secara selektif oleh lembaga independen. Kami akan melakukan rekrutmen bagi 290 lebih pendamping karena mau diulang kali yang lama. Kemudian kami bayari honor pendamping selama 3 tahun atau 4 tahun lebih melalui APBD sektor. Nanti setelah 4 tahun ke depan APBD bisa akses karena kami harus memikirkan 540 kabupaten dan 34 provinsi. Saat ini lanjut dukungan APBD juga diharapkan. Saat ini ada 42 titik grup yang sudah dibangun dari 2013, 2014 dan di tahun 2016 ada 7 dan kota Tasikmalaya belum. Karena saya lahir dari leluhur kota Tasik, rasanya kalau Tasikmalaya saya ya ini Pak. Kalau itu berbeda. Kalau kota Tasikmalaya saya lunas. Alasan kabupaten Pak Anto. Sedangkan ada anak saya sebetulnya di kota Tasikmalaya. Kebetulan dulu Pak Ambah yang
memberikan apresiasi karena ini program unggulan dari kementerian yang belum disentuh oleh sektor lain yang akan menjadi bagian dari solusi bagi pendampingan UMKM daerah. Jadi ini speknya bangunan yang representatif. Kalau nanti ada bisnis, ada baik luar negeri, badai Mengo, sarang asosiasi, sarang pelaku UMKM di Gobras yang mengaku kurang representatif. Jadi kita menjadi one stop service bagi aktiviti daripada UMKM. Nah, kemudian di situ juga ada layanan promosi, ada pendampingan IT, dan tadi Pak Wali saya bergembira ada program IT ya, cyber yang dibangun. Mengapa? Karena apabila kita tidak mengikuti teknologi, maka kita akan digusur oleh zaman. Punten promosi produk ke depan, transaksi bisnis ke depan harus di-endorse UMKM Tasik untuk mulai masuk ke web, mulai masuk ke e-commerce. Minimal promosinya dulu dalam teknologi IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juwana yang telah memberikan masalahnya. Terima kita berikan aplaus. Bapak Ibu hadirin teman-teman yang saya hormati, sebelum nanya kepada pakar materi kedua, kami perkenalkan narasumber yang keempat, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Seti Mandi. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Insyaallah akan memaparkan tentang rancangan awal RKPD Jawa Barat 2019. Terima kasih sudah. Untuk selanjutnya kami persilakan materi yang kedua yang terhormat Bapak Mustaqim. Untuk itu kami sampaikan dulu penjelasannya. Materi berikut Pak Mustaqim SDFSPE jabatan sebagai Kepala Seksi Iklim Usaha Direktorat Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan Indonesia. Alamat kantor Jalan RU 12 Nomor 5 Jakarta. Adapun judul perkara yang akan disampaikan yaitu pemberdayaan UMKM di sektor perdagangan dan peningkatan penggunaan teknologi. Itu pada kesempatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota yang masih bersedia hadir di tempat ini beserta unsur SKPD, pemerintah Kota Tasikmalaya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan kami pertama menyampaikan permohonan maaf pimpinan kami yang sedianya dari awal komitmen hadir. Posisi terakhir beliau kemarin ada di Bandung, kemudian karena ada rapat pimpinan yang diselenggarakan hari ini dengan Bapak Menteri hari ini beliau menugaskan saya untuk mendampingkan beliau. Di posisi saya di sini sebagai badal, kalau dalam istilah santriwan badal. Oke Ibu sekalian, tema yang disampaikan yang dibawa yang diangkat pada musyawarah kali ini sebenarnya menurut saya sangat inline dengan apa yang ada di kami, yaitu dimana salah satu dari prioritas Kementerian Perdagangan yaitu meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas, penguatan pasar dalam negeri. Nah, di dalamnya itu kami di Direktorat Dagang Kecil dan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas dua untuk menopang penguatan perdagangan dalam negeri, yaitu kepastian usaha bagi pedagang mikro kecil dan menengah, pemberdayaan UMKM. Tapi kalau istilah kami sekarang diganti jadi PMKM, P-nya itu pedagang. Kemudian yang kedua adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana sebuah itu adalah bertujuan untuk meningkatkan daya
bisa diserap oleh pasar dalam negeri terlebih dahulu. Karena menurut saya saat ini kita sudah masuk pasar ekonomi Asia, MEA adalah orang kita, di mana yang kami lakukan di sini adalah dua sisi yang sangat berkalian. Di mana satu sisi pemberdayaan adalah kita dari sisi supply, menyiapkan para pelaku usaha agar siap bersaing, menghasilkan produk-produk UMKM yang dapat berkompetisi di pasar dalam negeri. Di sisi lain, kami dari sisi demandnya, yaitu memberikan pemahaman, edukasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat Indonesia agar apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kita itu diserap oleh kita. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri itu salah satu media materi di mana MEA apapun itu produk dari luar masuk ke kita, jika masyarakatnya, jika nasionalisme orang kita itu sangat kuat mencintai produk dalam negeri, itu tidak akan berdampak terlalu signifikan bagi perekonomian kita. Kami Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Dalam Negeri sangat berkomitmen untuk itu dan menunggu komitmen dari pemerintah daerah agar itu bisa terrealisasi di daerah, agar apa yang kami rumuskan di pusat itu bisa diimplementasikan di daerah. Jadi komitmen pemerintah daerah diminta dapat mendelegasikan izin-izin yang berhubungan dengan itu kepada camat maupun lurah di daerah-daerah yang punya karakteristik tertentu. Kami punya program, kami punya anggaran, tetapi ketika persyaratan itu tidak dilengkapi, ya mohon maaf kalau misalnya kami tidak bisa memberikan itu karena itu beberapa tahun lalu dari salah satu catatan bagi pemerintah bahwasanya terkait dengan legalisasi itu harus diperhatikan. Kemudian untuk pendidikan teknik itu kami ada untuk yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi, peningkatan kapasitas dari teknikal usaha. Kami saat ini kemarin kami bersama dengan Pak Ibu bersama-sama di Bandung untuk peningkatan kapasitas dari teknikal usaha UMKM untuk sertifikasi halal, pendaftaran merek dan kemudian barcode. Tentunya dengan persyaratan dan kriteria yang kami tentukan sehingga kita memiliki fasilitasi. Untuk tahun ini kita juga punya program event kalender yaitu pemasaran produk-produk UMKM. Jadi kita punya namanya produk pangan usaha, di mana tahun ini ditetapkan di 3 daerah yaitu Jambi, Batam, dan Banyuwangi. Kemudian di Jakarta ada. Sebenarnya daerah atau Tasikmalaya bisa, tapi dengan catatan adalah komitmen daerah dan kita mengajukan ke pimpinan kami untuk dijadikan tempat sebagai ajang pameran regional. Lalu untuk peningkatan pemahaman edukasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan produk negeri, kami juga pernah berkegiatan waktu itu mungkin di Kabupaten Asiknya kepada pelaku usaha maupun kepada anak sekolah. Kenapa kita bisa anak sekolah? Salah satunya adalah memberikan pemahaman sejak usia dini terhadap mereka agar cinta produk dalam negeri itu benar-benar melekat di mereka. Kami punya pengalaman di Korea. Itu bahwasanya masyarakat anak-anak itu di negeri kecil jangan membeli produk luar. Mereka bangga dengan produk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Satu yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya kita paparan yang ketiga dari Bapak Kami silakan.
Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya beserta jajaran Forkopimda Kota Tasik. Yang terhormat pimpinan beserta para anggota DPRD Kota Tasik kalau masih ada. Yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Tasik, para tokoh masyarakat, sesepuh, pimpinan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, warga masyarakat, serta Israel. Bapak-bapak, juga setelah Pak Agus ada Pak Nugraha. Mana silakan Pak Nugraha. Pak Nugraha ini tidak subit monitoring dan evaluasi. Jadi panduan keuangan yang ke kabupaten kota, bagian yang monitoringnya Pak Nugraha ini. Dan juga ada Ibu Lina. Bahkan Ibu Lina ini perwakilan dari bidang fisik. Jadi Pak Wali, saya lihat tadi paparannya lebih cenderung banyak yang fisik-fisik. Nah, jadi Ibu Lina ini beliau mencatat usulan-usulan yang disampaikan oleh Kota Tasik untuk nanti dibahas di musyawarah provinsi. Jadi kita tahapannya sudah jelas dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, berujung di provinsi dan terakhir nanti di 2019. Ada juga Ibu Meli dari bidang ekonomi. Silakan Ibu Meli. Nah, ini Bu Meli juga itu karena di sini temanya mengenai kemandirian ekonomi, jadi perwakilan dari bidang ekonomi hadir. Pendataan terakhir ada sekitar 55.000 pegawai yang akan dengan profesi, dan juga nanti untuk mereka-mereka dan pemeliharaan biaya operasional lain-lainnya itu masuk ke dalam berbeda profesi. Jadi Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda, saya lupa tidak disebutkan. Jadi pada yang mungkin bisa kita prediksi lah, bantuan keuangan akan di 2017 akan ada penurunan, karena memang kewenangan profesi itu ada 8 kewenangan yang tidak, dari mulai izin dari AC, terus mulai dari cara-cara itu ya, yang metrologia tidak. Jadi ada penambahan pegawai, ada biaya administrasi. Nah, untuk itu, tapi ya kabupaten kota juga itu kan tugasnya menjadi lebih ringan. Jadi ada perubahan dari Undang-Undang 23 dan juga urusannya kita ada 2 urusan wajib yang hilang. Nah, nantilah kalau detailnya Bapak dan Ibu silakan aja nanti buka di Indonesia. Ya udahlah, lewat saja. Nah, ini teman-temannya silahkan baca. Terus, nah ini prioritas pembangunan. Terus lanjut mundur. Nah, ini kita ada 13 prioritas pembangunan, tapi yang jelas 13 prioritas pembangunan itu Bapak dan Ibu sudah tidak usah dibaca. Jadi ini sudah masuk, semua sektor itu masuk di 13. Ada urusan fisiknya, ada urusan ekonominya, urusan sosialnya, dan urusan pemerintahan. Jadi apapun usulan dari kabupaten kota, kalau yang prioritas semuanya pasti masuk. Mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
ya eksis. Secara geografis itu sebenarnya termasuk daerah strategis dekat dengan ibu kota. Sebagai pasar dengan jumlah penduduk yang besar, pusat sebagai pasar, sebagai pusat keuangan dan pemodal serta pembangunan teknologi. Dari sisi ekonomi kita sebagai penyumbang ekonomi terbesar. Ketiga setelah Jawa DKI dan Jawa Timur 18% atau 30% Jawa Barat. Kalau kita lihat dari sektor sumbangasi kita dari sektor perdagangan sebenarnya 20% besar. Kalau yang pertama PDB-nya dari industri manufaktur. Industri manufaktur kita mungkin 40%. Dari sektor perdagangannya, apalagi kota Tasik sebagai pusat kota jasa dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, kota Tasik dan diharapkan ke depan kalau misalnya yang sudah ada dalam tol dari Bandung sampai Tasik akan membiarkan hidup perekonomian lebih maju lagi. Nah ini benar kita dorong itu supaya pertumbuhan ekonomi di kota Tasik sebagai basis wilayah ekonomi pusat jasa dan sektor perdagangan benar-benar dibersihkan. Kegiatan kita tahun 2000 ya, ke depan salah satunya adalah dari pasar tradisional kita dalam rangka kita distribusi pasar tradisional baik yang dilakukan oleh bentuk-bentuk dari minta komisi bantu maupun dari pedagang tadi. Bagaimana kita meningkatkan daya saing pasar-pasar tradisional? Kalau undang-undang nomor 7 silakan pasar tradisional itu pasar rakyat. Kesannya yang bahwa pasar-pasar rakyat itu umum, becek. Nah ini kita bagaimana daya saingnya? Ada bantu, ada hibah dari hal ini bagaimana kita meningkatkan pasar-pasar tradisional kita. Kalau saya coba, saya lihat tadi saya sempat ada pasar-pasar pedesik sebenarnya ini belum, tapi hari ini sudah bersih dan diantar seperti contoh-contoh. Jadi ibu-ibu kalau ibu-ibu yang suka belanja, kalau biasa ke pasar modern, diantar ke pasar-pasar rakyat kita. Rakyat kita ini bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Jadi kalau itu memang pasar modern, pasar signifikan. Kalau data yang kita Jawa Barat itu sampai 4.000 pasar modern. Sedangkan pasar rakyat itu jumlahnya baru 1.000. Terdaftar di kita hanya 1.600 di seluruh Jawa Barat. Kalau barang-barang kita kan banyak pasarnya itu, langsung masuk pasar induk Cipinang. Nah ini diarahkan sebelum masuk ke pasar induk Cipinang atau pasar induk di Jakarta, kita masuk dulu di pasar induk pusat distribusi kita. Baik yang mungkin kita rencanakan kalau masalah ada dua wilayah timur sebagai barat. Wilayah timur kita bangun di Cibinong, Kabupaten Bogor. Wilayah timur di Kabupaten Bekasi kita rencanakan pusat distribusi bagi provinsi. Kita ada lomba pasar 2016 ini. Kalau baiklah kita bagi dua kategori, ada lomba pasar besar dan pasar kecil. Hadiahnya cukup besar tadi. Nah ini untuk lebih besar untuk meningkatkan citra pasar rakyat kita tadi. Ini ada beberapa program yang kita buat, mudah-mudahan berlanjut sampai tahun berikutnya. Ya. Mungkin saya juga pernah membaca sebenarnya saya kasih pesannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada kementerian kepada orang dari kementerian cara mengakses kegiatan-kegiatan pameran atau apapun namanya tadi disebutkan ada satu topik daerah dapat mengusulkan program kegiatan yang sifatnya regional. Itu tadi gimana cara mengaksesnya dan apakah itu bisa dilaksanakan pada tahun 2017? Dan jika ya, kami akan koordinasi dengan Bapeda dan Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya sebagai pelaku usaha, saya sangat menginginkan bila Tasik ini menjadi kota kunjungan wisata. Karena wisata ini adalah pintu gerbang ekonomi daerah. Nah,
Jadi mungkin yang saya usulkan bagaimana Dinas Pariwisata ini harus menjadi inspirator bagi SKPD yang lain, supaya ketika misalkan Dinas Pariwisata menginginkan Tasik, Belis ataupun dan sebagainya, kayak ini harus bisa menjadi daya tarik tersendiri, karena Tasik ini kan punya potensi yang cukup bagus, punya border, punya kolong dan lain-lain. Tapi bila tidak dipromosikan melalui wisata juga, ini mungkin tidak begitu signifikan. Gitu. Kalau saya melihat dari pengalaman seperti halnya Asep Strawberry, Asep Strawberry ini kan dia maju hanya karena ikon stroberinya, gitu kan. Dia tidak bicara rasa dulu, tapi luarnya ini benar-benar dibuat sesuatu yang menjadi daya tarik. Nah itulah mungkin bagaimana mungkin Dinas Pariwisata dan SKPD yang lain untuk kolaborasi menjadikan Tasik sebagai kota kunjungan wisata, karena sangat disayangkan Tasik ini penuh dengan potensi bila dibanding dengan Purwakarta. Mungkin permohonannya seperti itu aja. Terima kasih. Yang pertama, kami dari Dinas Kabupaten Industri dan Perdagangan Kota Tasik tahun 2012 kalau tidak salah, kita pernah mendapat tawaran untuk booth di awal itu. Tetapi waktu itu karena tawarannya akan mendesak dan kami tidak punya tanah, sehingga dengan sangat besar kami tidak bisa melaksanakan. Tetapi ada hikmahnya, kami dorong dulu ke kabupaten dulu. Dan di balik itu, diam-diam saya juga ingin tahu apakah yang PRUT angkatan pertama itu sudah sukses atau tidak. Kalau sukses, tentu kami juga akan mengikuti. Oleh karena itu kami mohon informasi PRUT yang berhasil dikembangkan itu di daerah mana, sehingga kita akan melihat. Karena pada umumnya kalau pembangunan fisik itu gampang, tapi yang agak sulit itu ketika mengelolanya. Jadi sukses membangun tentu harus juga sukses mengelola, itu yang ketiga. Kita tahu kegagalan link juga salah satu faktornya adalah pengelola, ya. Jadi kami ingin lihat barangkali nanti daerah yang sudah berhasil. Kalau itu berhasil, tentu kita akan respon untuk Kota Tasik. Ya. Lalu yang kedua, hal yang kami menarik adalah izin usaha mikro kecil. Bagaimana diatur di Perpres 98 2014. Kami dari Dinas Indar mengambil inisiatif prakarsa untuk mengundang teman-teman BPPT, mengundang juga bagian pemerintahan, lalu juga bagian hukum untuk segera Kota Tasik membuat perwalkot, ya. Jadi tidak usah perda, karena di Perpres itu cukup dengan perwalkot saja, pendelegasian dari wali kota kepada camat untuk menandatangani UMK. Apakah pengusaha mikro kecil yang sudah memiliki izin usaha mikro kecil juga harus membuat SIU TDP? Karena spirit dalam Perpres 98 itu adalah izin satu luar. Jadi artinya nggak perlu lagi membuat SIU, membuat lagi TDP. Nah, yang berikutnya implikasinya bagaimana dengan perbankan? Karena perbankan itu masih lebih mempercayai SIU daripada izin usaha mikro kecil. Jadi mungkin dari pusat harus didorong ke daerah, jangan sampai nanti begitu perwalkot dikeluarkan, IUMK-nya dikeluarkan, lalu mau ngurus pembiayaan ke perbankan, lalu harus balik lagi. Nah, ini jadi ceritanya jadi kurang baik nanti di mata UMK. Jadi capek-capek membuat UMK, begitu mau pembiayaan ternyata harus bikin SIU lagi. Jadi ini barangkali pemerintah pusat perlu juga melalui direksi Bank Indonesia mendorong perbankan untuk bisa menerima UMK-nya. Lalu yang berikutnya yang meliputi mereka itu juga ada tanda daftar industri TDI.
Nah ini Kementerian Perindustrian juga perlu diajak Pak. Karena di UMK itu ada yang bergerak di dalam sektor perdagangan, ada sektor pertanian, dan ada juga di sektor industri. Bagaimana sikap Kementerian Perindustrian nih? Nah, kalau sikap perindustrian bisa sama, nggak usah keluar lagi TDI, nah itu syukur. Berarti usaha mikro kita cukup 1 lembar saja. Jadi 1 lembar izin usaha mikro itu mewakili SIU, mewakili TDP, mewakili izin usaha mikro. Apa itu izin apa namanya? Tanda daftar industri, ya. Nah, jadi 1 sikap. Setuju ya mana ya? Nah, setuju katanya. Ya, jadi cukup aja 1 lembar. Dan yang lain yang perlu juga disampaikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Karena di Kementerian Lingkungan Hidup ada Undang-Undang 32 tahun 2012 kalau tidak salah tentang lingkungan hidup, ada UKL, UPL, SPPL. Ini kendala teman-teman usaha mikro. Ya, ini harus clear dulu soal ini karena kalau misalnya tidak clear menjadi kendala juga.